Itu Arman Sudanita dan pengajar praktek saya Hairul Misalidis. Di sini saya bersama kepala sekolah saya SDN 02 Bila Barat, Adi Manugaki. Selamat pagi Bapak. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan Bapak? Terkait masalah pertanyaan Ibu, kami di sekolah ini untuk mengambil daripada menyelesaikan suatu masalah kasus, maka terlebih dahulu saya berbincang dengan rekan-rekan, teman, sejawat, guru-guru di sekolah ini mengenai menyelesaikan permasalahan kasus-kasus yang dihadapi. Apakah kasus tersebut masalah etika, masalah pembelajaran, masalah kesehatan dan sebagainya. Tidak terlepas daripada aturan yang dilaksanakan di sekolah ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Tidak terlepas daripada musyawarah. Nah, ketika ada suatu keganjalan sekolah ini, langkah-langkah untuk memperbaikinya musyawarah antara kepala sekolah dan seluruh rekan-rekan pengajar. Masalah kebersihan, pedagang-pedagang yang berjualan di sekolah ini, bagaimana ketertiban kebersihan yang ada di sekolah kita. Jadi semua bekerja sama, tidak terlepas daripada musyawarah untuk kebaikan sekolah SD 02. Lalu Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk langkah-langkah yang kami ambil selama ini, kerjasama yang dilakukan kepala sekolah, guru agama, kemudian komite, dan diikutsertakan juga wali-wali murid yang terkait dengan permasalahan etika dalam sekolah ini. Dan tidak terlepas dan juga daripada wali-wali murid yang lain. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya sekolah SD 02 Bila Barat ini sudah lumayan maju dalam etika, ya. Guru-gurunya pun sudah berpengalaman dalam menghasilkan etika, dan setiap Jumat pun akan diadakan pembinaan moralitas agama, mulai daripada sholat duhanya, pembinaan akhlaknya, dan tausiah oleh guru. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya cukup banyak ya. Salah satunya mungkin ketika kepala sekolah mengambil keputusan, mungkin ada guru-guru yang tidak sependapat. Namun ketidaksependapatan itu biasa, yang namanya juga manusia. Dan juga tantangan terhadap wali murid yang tidak sependapat dengan aturan sekolah yang diberlakukan. Apakah Bapak memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau melihat hal seperti itu, yang namanya kepala sekolah ini banyak aktivitasnya ya, baik di luar maupun di dalam sekolah. Kadang-kadang melihat permasalahannya, ketika layak hari itu diselesaikan, maka selesaikan. Ketika bisa ditunda untuk esok hari, maka dengan kepentingan yang lain juga bisa juga ditunda. Jadi intinya melihat kepada permasalahan yang dihadapi saat ini. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempengaruhi
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Tidak terlepas daripada bincang-bincang sederhana dengan guru, ya, dengan guru, dengan tata usaha. Ketika permasalahan di sekolah tidak bisa diselesaikan antara kepala sekolah sama guru, maka kami mengundang komite. Nah, tapi alhamdulillah selama ini terselesaikan tanpa ada unsur memanggil daripada komite sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika, seperti itu Pak? Dari hal permasalahan yang Ibu sampaikan, itu kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, ya, kejadian yang sebelumnya. Itu Pak. Kemudian yang kedua, setelah kita selesaikan permasalahan tersebut, maka tidak saja kita berikan wejangan terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam masalah itu, nasihat-nasihat. Terima kasih ya Bapak sudah mempunyai memberi kesempatan kepada saya untuk berdiskusi tentang hal ini, dan semoga informasi yang saya bagikan yang Bapak bagikan dapat mengkontribusi positif bagi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maimunah Lubis, CGT Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Di sini saya dengan fasilitator saya Bapak Juliber Arman Simanjunta dan pengajar praktek saya Ibu Khairunisa Lubis, dan di sini saya ditemani dengan Bapak Kadi Wijaksono SPD, Kepala Sekolah SDN 25 Bilang Barat. Pada Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah ya Pak, selalu sehat, selalu semangat ya Pak ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah bersudi untuk berdiskusi tentang kasus dilema etika di sekolah Bapak. Boleh kan Pak saya cerita sedikit? Tentu saya juga senang bisa berbicara dengan Ibu mengenai hal ini ya. Iya Pak. Bagaimana Pak mengenai kasus dilema di sekolah Bapak atau bujukan moralnya Bapak? Untuk mengenai kasus dilema etika atau rujukan moral, kami biasanya memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral memiliki nilai yang sama-sama benar secara moral, akan tetapi bertentangan. Sedangkan untuk membedakan itu ada sebuah rujukan moral. Saya melihat apakah ada unsur pelanggaran hukum di dalamnya dan mengambil keputusan. Oh seperti itu ya Pak, ada yang sama-sama dengan yang benar gitu ya Pak ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu Pak? Oke, untuk prosesnya kami biasanya melibatkan semua pihak di sekolah melalui musyawarah, pertimbangan matang dan mempertimbangkan seberapa besar dan luas dampak negatif maupun positif bagi berbagai pihak, khususnya murid itu sendiri. Berarti melibatkan semua rekan kerja ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa diikuti oleh Bapak dalam situasi tersebut Bapak? Oke, langkah-langkahnya yang bisa kami ikuti meliputi pengumpulan fakta-fakta relevan, musyawarah dengan pihak-pihak terkait, kemudian mempertimbangkan nilai
atau prinsip kebajikan dalam budaya setempat khususnya, dan pengambilan keputusan setelah pertimbangan yang matang. Menurut Bapak, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kira-kira apa ya Pak ya? Oke. Jadi kami percaya bahwa musyawarah, prinsip kebajikan universal dan pertimbangan matang merupakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema. Berarti dengan musyawarah ya Pak ya, dengan dan keputusan yang matang bersama dengan rekan kerja seperti itu ya Pak ya. Tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bapak. Oke, tantangan utama yang kami hadapi adalah ketika harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, apalagi sudah bersangkutan dengan kepentingan murid. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tata krama dalam penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Oke, kami tidak memiliki jadwal yang khusus, namun penyelesaian kasus dilema etika disesuaikan dengan situasi, kasus per kasus yang terjadi di sekolah maupun selama kegiatan pembelajaran. Apakah ada orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Oh, tentu saja orang-orang yang membantu kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah warga sekolah, termasuk guru, komite sekolah, orang tua wali, murid, dan pihak yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Bahkan masyarakat juga sering dapat membantu kami. Berarti masyarakat Bapak libatkan juga ya Pak kalau terjadi dilema seperti itu ya Pak ya. Apakah pelajaran utama yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Oke, pelajaran utama yang kami dapatkan adalah pentingnya menjalankan nilai-nilai kebajikan secara konsisten, musyawarah, dan kerjasama, dan cara berpikir berbasis rasa peduli dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak atas kesempatan Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Semoga informasi yang saya bagikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah kita ini ya Bapak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Ibu. Waktu Ibu Muna untuk berbagi pandangan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.